Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu Yesus menampilkan dan menunjukkan belas kasihan-Mu kepada orang yang menderita, orang yang sakit. Seorang wanita 18 tahun. 18 tahun Tuhan. Terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari ikatan-ikatan belenggu dalam hidupnya. Bantu kami ya Bapa untuk melepaskan berbagai macam belenggu yang membuat kami tidak merdeka sebagai putra-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kisah tentang seorang wanita 18 tahun. Dibelenggu oleh iblis, oleh kuasa kegelapan. Anda bayangkan 18 tahun, kita saja seminggu, 2 minggu, atau sebulan, atau mungkin setahun, 2 tahun. Betapa pedih dan sakit. Bahkan ketika sakit itu karena virus, karena penyakit, tapi karena kuasa kegelapan, karena iblis. Kita bisa bayangkan betapa sakit, pedih, dan wanita itu seperti hopeless, tak berdaya. Dan Yesus yang datang kepada wanita itu dan memanggil, "Ibu, engkau sembuh." Sekarang juga. Dan Yesus menumpangkan tangan dan dia berdiri, berjalan, dibebaskan. Itulah Allah kita. Allah yang membuat anak-anaknya bebas dan merdeka dari segala macam belenggu. Kita jangan terlalu cepat mengatakan belenggu itu dari iblis. Bisa jadi. Tetapi jangan terlalu cepat. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin adiktif. Mungkin ya sesuatu yang membuat kita tidak mampu bergerak bebas dan merdeka. Ketakutan-ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Ya, ketergantungan akan obat, ketergantungan akan seseorang, ketergantungan akan banyak hal. Kemerdekaan itu seringkali karena kita seringkali menyadarkan kita bahwa kita diikat oleh sesuatu yang membuat kita tidak bergerak bebas untuk menentukan pilihan hidup kita. Nafsu kita, dosa kita, kesombongan, kemalasan, iri hati, cabul, serakah, kikir, ya, marah. Itu pun bisa membelenggu hidup kita. Ya. Dan itu membuat kita menjadi tidak gembira, tidak bahagia, tidak sukacita. Tanda orang yang bersukacita, bergembira adalah dia seperti bebas, dia merdeka dengan hidupnya sendiri. Dan itulah kehendak Allah bagi kita. Kegembiraan, sukacita adalah tanda kebebasan dan kemerdekaan hidupnya. Dia tidak terbelenggu oleh dirinya sendiri. Nah, kita bisa melihat saudaraku terkasih, dan keterbelengguan itu tidak jarang karena si iblis ini juga diikat. Orang itu tidak merdeka, diikat oleh iblis ini. Jadi ada tahapan-tahapan di mana bisa juga dalam bentuk fisik kita terbelenggu oleh penyakit-penyakit. Bisa dibelenggu oleh mental kita, ya, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa apa. Lalu juga bisa dalam hati roh yang jahat, bisa juga. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bagaimana hidup kita itu, kita harus mencoba mengerti, memahami dengan baik hidup kita. Hidup yang kelihatan, hidup yang fisik, hidup yang kita alami secara positif. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita bisa tasting, mengecap, kita bisa mendengar. Itu semua adalah yang secara fisik. Tapi ada yang disebut metafisika, beyond fisik, ya, mengatasi fisik, lebih dalam daripada itu. Ya, motivasi, ya, pikiran, perasaan, kemudian abstraksi ketika kita memikirkan sesuatu. Ya, bisa juga secara bisa ada kekuatan roh jahat yang tidak kita kelihatan ini, roh jahat. Tapi juga bisa roh baik. Maka dalam bacaan pertama hari ini, surat Paulus kepada umat di Roma, Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang nggak kelihatan, yang nggak kita rasakan secara panca indera, tetapi di sini dia membantu kita terus-menerus. Maka apa yang harus kita perjuangkan? Tidak cukup kita secara fisik
pergi ke gereja secara berdoa, rosario, lakukan itu tidak cukup. Tetapi kita belajar untuk memasuki dunia rohani. Maka berdoa dalam roh dan kebenaran. Dunia metafisika yang tidak kelihatan ini. Ya. Caranya apa? Kita belajar hening. Caranya apa? Kita belajar refleksi. Caranya apa? Kita membaca kitab suci. Caranya apa? Kita askese. Ya, mati raga, puasa, semua ini adalah sarana-sarana supaya kita masuk, go beyond physical thing, masuk ke dalam lebih daripada ke duk in altum dalam bahasa yang populer yang selalu kita katakan duk in altum, masuk ke dalam yang lebih dalam. Bukan hanya fisik kelihatan ini, tapi masuk. Nah, bagaimana tahu bahwa kita masuk ke sana? Ketika kita rindu untuk mencari Allah. Ketika ada kerinduan, ada keinginan, kecintaan kita akan hal-hal rohani. Ya, membaca kitab suci, doa rosario, ya, diam, hening, sunyi, refleksi, interaksi juga dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah bagian dari kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah secara panca indera batin. Sekali lagi secara panca indera batin. Ya, saya bukan untuk merasa sombong atau enggak, tapi supaya Anda tahu maksud saya apa. Ya, maksud saya apa supaya kalian mengerti dan memahaminya. Supaya Anda juga pertanyaannya, adakah aku kerinduan untuk mencari Tuhan? Adakah aku suka dengan hal-hal rohani? Tetapi kesukaan itu harus mengubah hidupku, ya, mengubah batinku. Jadi kesombongan, kebiasaan-kebiasaan kita itu menjadi dibongkar, motivasi-motivasi yang nggak kelihatan itu dibongkar, menjadi seperti Allah. Nah, contohnya beberapa hari Jumat malam yang lalu kami para apostolan dan saya melakukan Lectio Divina, baca kitab suci bersama, sharing bersama, refleksi bersama, dan memahami bacaan tentang Injil hari Minggu lalu tentang mencintai, mengasihi. Ya. Setelah itu kemudian jam 9 sampai jam 10 kita doa rosario. Dengan 4 peristiwa gembira, peristiwa mulia, peristiwa sedih, dan peristiwa terang. Ya, jadi jam 10 sampai jam 12 di hadapan sakramen Maha Kudus. Dalam 4 bahasa, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Latin, dan bahasa Jawa. Ya, nah, kita doa bersama. Ketika dalam pentataan sakramen Maha Kudus itu, tentu kami merasa capek juga berdoa, tapi kami tetap bertahan dan berusaha. Ketika saya memegang sakramen Maha Kudus pentataan monstran itu, saya mengangkat ke atas untuk pertobatan dan perdamaian dunia, seperti yang diminta oleh Paulus. Apa yang muncul dalam hati saya? Terima kasih ya nak. Dan itu menyentuh saya. Kata-kata terima kasih ya nak, itu dari Bunda Maria. Setelah saya mendengar itu, saya sungguh terpesona. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Nah, saya mengatakan itulah kata-kata yang seperti itu, sabda Allah yang seperti itu, yang rohani. Maka mari saudaraku, semoga Anda, kita semua, ya, belajar untuk menerima, untuk masuk dalam duk in altum. Tidak cukup yang fisik lahiriah, masuk yang batin ya. Dengan diam, dengan hening, dengan sunyi, dengan meditasi, dengan kontemplasi, baca kitab suci, ya, askese, mati raga, ya, tahan menerima penderitaan dan seterusnya. Semoga Anda dan saya bisa memasuki dunia batin seperti Yesus sendiri. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,